be storms in me, I anchor my gaze on you. Father, you're all I need, the center of my being. Though there be storms in me, I anchor my gaze on you. I will love you, I will trust you, keeper of my heart. I will come now, I will bow down, never be apart from your love, from your love. Father, you're ever true, I put my hope in you. Father, you're always good, I come now to worship you. I will love you, I will trust you, keeper of my heart. I will come now, I will bow down, never be apart. I will love you, I will trust you, keeper of my heart. I will come now, I will bow down, never be apart. Oh, no. I will love you, I will trust you, keeper of my heart. I will come now, I will bow down, never be apart from your love, 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 Jesus, from your love, from your love, from your Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali dalam ibadah online bersama kami Gereja Every Nation Makassar. Apa kabar semua? Saya percaya kita punya kabar semua luar biasa. Sebab walaupun masa-masa seperti sekarang ini, Tuhan tetap mengerjakan kebaikan dalam hidup kita. Amen. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan,
Benar Tuhan, hanya di dalam naungan sayap Engkau kami mendapatkan kekuatan dan perlindungan. Firman Engkau berkata, jika Engkau berserta kami, maka kuat roh dan jiwa kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkaulah kekuatan dan perlindungan kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan
Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami menantikan Engkau Tuhan, sebab Engkaulah keselamatan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Kami hanya bersandar dan berharap kepada Engkau di dalam musim hidup kami Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk Engkau Tuhan. Segala hal yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Setiap hal, setiap keadaan yang kami alami. Kami percaya Engkau selalu menjaga kami dengan firman Engkau Tuhan. Dan kami menjadi orang yang kuat. Karena Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan kami, yang layak untuk terima segala puji-pujian, yang layak untuk terima segala kemuliaan. Hanya bagi Engkau Tuhan segala puji-pujian, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amen. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Kembali kita bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Dan kita sama-sama sudah memuji, menyembah Tuhan dengan nyanyian kita. Dan Allah kita memang layak untuk dipuji, amen. Bahwa Dia sungguh hebat, Dia sungguh indah, kasih-Nya begitu luar biasa, besarnya, betapa dalam, panjang, tinggi, lebar kasih Allah itu. Dan kuasanya begitu hebat. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Wow, kuasa itu bekerja juga di dalam kita yang percaya kepada Kristus. Kita, sekalipun kita mati dalam dosa-dosa kita, tetapi Allah menghidupkan kita, memberikan kita kehidupan yang baru. Dan satu waktu nanti, waktu Kristus datang, Dia akan membangkitkan secara fisik. Kita semuanya akan dibangkitkan kalau kita sudah meninggal sebelum Kristus datang. Dan itulah Allah kita, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, dan memang Dia layak untuk dipuji. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tentu saja kita mau belajar dari Tuhan untuk kita bisa memiliki pikiran Kristus juga. Supaya di dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan, bagaimana kita bersikap adalah sesuai dengan karakter Allah. Sesuai dengan pikiran-pikiran Allah, sesuai dengan prinsip-prinsip dari Tuhan. Kehendaknya bagaimana kita harus hidup di dunia ini. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama satu seri firman Tuhan yang baru. Kita berikan judul ini unpopular, tidak populer. Kita memang dalam seri ini akan belajar tentang kepemimpinan di dalam kerajaan Allah. Dan seri ini unpopular, tidak populer, ini berbicara tentang kepemimpinan, bahwa kepemimpinan bukanlah sebuah kontes popularitas ya. Kita berlomba-lomba bersaing bagaimana kita bisa menjadi orang yang paling populer. Bukan itu kepemimpinan. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, wah, saya ini bukan seorang pemimpin.
Nah, saudara, pemimpin itu bukanlah soal jabatan, soal posisi, apa kita memiliki otoritas atau tidak, ya, tapi kepemimpinan sebenarnya adalah pengaruh. Dan kita semuanya ketika kita hidup bersama-sama pasti akan mempengaruhi. Ya, kecuali kalau kita hidup sendirian di padang gurun mungkin, atau di tengah lautan yang tidak ada siapa-siapa dan mungkin tidak ada yang kita pengaruhi. Tetapi sepanjang kita hidup bersama-sama, kita pasti akan mempengaruhi orang. Jadi entah pengaruh kita itu baik atau buruk, kita pasti akan mempengaruhi. Dan itulah kepemimpinan sebenarnya, mempengaruhi orang. Dan kalau kita juga mungkin menginginkan, atau kita seorang pemimpin, ya memang Tuhan juga mau kita memimpin, walaupun memang bukan dalam pandangan dunia, bukan kepemimpinan seperti apa yang dipercaya atau yang dianut oleh dunia ini. Itu sebabnya kita punya judul hari ini adalah unpopular, ya, seri kita. Ini tidak seperti yang didamba-dambakan atau diidam-idamkan oleh manusia, orang-orang kebanyakan. Yesus Kristus, Tuhan kita, sewaktu dia datang sebagai manusia di dunia ini 2000 tahun yang lalu, dia juga adalah seorang pemimpin. Tetapi dia membawa satu konsep kepemimpinan yang sangat berbeda dari apa yang sedang, atau kepemimpinan yang berlaku di dunia pada saat itu, prinsip-prinsip kepemimpinan yang berlaku di dunia saat itu. Dan kepemimpinannya memang tidak populer, tidak banyak orang yang mau mengikuti dia. Ya, kalau kita melihat selama dia di dunia ini, pelayanan di dunia ini, tidak begitu banyak orang yang benar-benar mengikuti dia. Awalnya memang banyak orang berbondong-bondong mau ikut, mau dengarkan apa yang dia katakan. Tetapi dia tidak berusaha untuk mencari popularitas itu. Dan dia tetap melakukan kebenaran, dia tetap menyatakan kebenaran. Dan karena dia mengatakan kebenaran, banyak orang yang mengundurkan diri dari mengikuti dia. Kita membaca di Yohanes pasal 6 ayat 66, mulai dari waktu itu, ya, sewaktu Yesus mulai berbicara terus terang tentang siapa dirinya, dia berterus terang tentang kebenaran, bahwa dia adalah Allah, dia adalah roti hidup. Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Dan di Lukas 12 ayat 32 dia mengatakan, janganlah takut hai kamu kawanan kecil, kepada murid-muridnya ini. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil. Murid-muridnya, orang-orang yang mengikut dia hanyalah kawanan kecil. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi kita lihat kepemimpinan Kristus. Dia bukanlah berusaha untuk mencari popularitas. Dia tidak berlomba dengan pemimpin-pemimpin dunia lainnya pada waktu itu untuk merebut simpati dari masyarakat, dari rakyat pada waktu itu, supaya semakin banyak orang yang tunduk kepada dia. Bukan itu yang menjadi fokusnya. Sebagai pemimpin, dia datang untuk melakukan kehendak Allah, untuk melayani orang-orang yang dia pimpin. Dan Rasul Paulus, kita lihat apa yang Rasul Paulus katakan. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Rasul Paulus memang seorang pemimpin, dia adalah seorang rasul, dan dia mengatakan, jadilah pengikutku. Tapi bukan sampai di situ. Dia mengatakan selanjutnya, sebagaimana aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi Rasul Paulus menghendaki orang mengikut dia sejauh dia mengikut Kristus. Tidak sekadar supaya orang mengikut dia. Fokus utamanya bukanlah supaya orang menjadi pengikutnya. Tapi sebenarnya yang diinginkan oleh Rasul Paulus adalah orang-orang menjadi pengikut Kristus. Dia katakan tadi orang ikut aku sebagaimana aku mengikut Kristus. Artinya sebenarnya yang dia inginkan akhirnya, terutamanya adalah bahwa orang-orang menjadi
pengikut Kristus. Nah, inilah kepemimpinan. Siapapun kita, jemaat, kita dipanggil untuk menolong orang lain mengikut Kristus. Kalau kita sudah mengikut Kristus, kita juga diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Kita diutus oleh Tuhan untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Dan ini bukan masalah posisi, ini bukan masalah jabatan, ini bukan soal apakah kita seorang pendeta atau bukan, apakah kita seorang worship leader atau bukan, apa jemaat biasa atau jemaat yang bekerja di gereja full time, bukan soal itu. Kepemimpinan setiap murid Kristus, Tuhan memberikan otoritas, Tuhan memberikan tanggung jawab, mandat, amanat untuk membantu orang lain mengikut Kristus. Dan itulah pemuritan. Kita menjadi murid Kristus dan kita membantu orang lain untuk mengikut Kristus. Seperti yang tadi dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah, ketika kita mau memimpin orang lain atau membantu orang lain untuk mengikut Kristus, fokusnya adalah bukan kita berusaha untuk mencari sebanyak-banyaknya orang untuk mengikuti kita, untuk kita bisa pimpin mereka dan mereka mengikuti apa yang kita katakan. Tetapi fokus kita adalah kita mau mengikut Kristus. Ini yang menjadi fokus kita. Waktu kita mengikut Kristus, barulah kita bisa menolong orang lain untuk mengikut Kristus. Kalau kita sendiri tidak mengikut Kristus, bagaimana kita bisa menolong orang lain mengikut Kristus? Kita hanya membawa orang mengikut kita, tapi orang tidak mengikut Kristus. Kalau kita sendiri tidak mengikut Kristus. Jadi, yang harus kita fokuskan, kalau kita berbicara mengenai kepemimpinan, pertama-tama adalah bagaimana kita mengikut Kristus. Kepemimpinan di dalam kerajaan Allah utamanya bukanlah seberapa banyak orang yang mengikut kita, tetapi pertama-tama adalah seberapa jauh kita mengikut Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar seri pertama bagaimana kita mengikuti Kristus. Dalam hal ini kita mencontohi, kita seperti yang Rasul Paulus katakan tadi, ikutlah aku, sebenarnya menjadi peniru-peniruku seperti aku meniru Kristus. Jadi mengikut Kristus berarti kita melakukan apa yang Kristus lakukan. Kita memikirkan, kita punya mindset seperti mindset Kristus. Kita meniru Kristus. Kita berusaha untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu artinya kita mengikut Kristus. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana Kristus memimpin. Bagaimana prinsip Kristus, bagaimana sikap hati Kristus. Dan kita juga mau memiliki sikap hati yang sama seperti Kristus. Kita akan belajar untuk seri unpopular ini. Yang pertama adalah minggu ini kita belajar tentang sikap hati. Sikap hati Kristus ini bukanlah sikap hati yang dimiliki oleh orang-orang pada umumnya. Ini sikap hati yang tidak umum. Ini sangat revolusioner apa yang dibawa oleh Kristus ketika dia datang ke dunia untuk melayani umatnya. Ya, kita akan baca sama-sama dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ini adalah teks utama kita pada hari ini. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Mari kita sama-sama membacanya. Bapak Ibu boleh membaca di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, ataupun juga bisa lihat di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Kita minta pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini untuk kami bisa datang kepadamu, bersekutu denganmu Tuhan, beribadah, menyembah Engkau, dan juga kami punya kesempatan untuk mendengar firman, belajar dari Engkau Tuhan. Saat ini kami minta Roh Kudus menuntun kami semuanya, supaya firman-Mu ini masuk di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, membentuk sikap hati kami, membentuk cara berpikir kami, mindset kami, dan biar kami diubahkan menjadi serupa dengan Kristus oleh firman-Mu yang kami dengar hari ini. Roh Kudus menolong pembicara yang akan menyampaikan firman pada hari ini, supaya semua yang dia sampaikan benar-benar adalah berasal dari Engkau, sesuai dengan kehendak Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, ayat yang baru kita baca tadi ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan dia bersyukur kepada jemaat di Filipi bahwa jemaat di Filipi begitu bersekutu erat dengan Paulus di dalam pemberitaan Injil, di dalam kepercayaan mereka kepada Injil itu, dan dia mengatakan, dia menasihati mereka supaya hidup mereka itu berpadanan dengan Injil Kristus. Dan saudara, kita semuanya sebagai satu jemaat, kita mengikut Kristus oleh karena kita percaya kepada berita Injil yang kita dengar. Kabar baik tentang Yesus Kristus yang mati bagi kita, yang bangkit untuk membenarkan kita, untuk memberikan kepada kita satu pengharapan bahwa kita juga akan dibangkitkan dalam hidup yang baru, dan bukan hanya secara rohani kita memiliki kehidupan yang baru, tetapi juga secara fisik nantinya kita akan hidup di dalam satu ciptaan yang baru, di dalam langit dan bumi yang baru, di mana tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada lagi kematian, tidak ada air mata di situ. Dan kita telah percaya kepada berita Injil yang disampaikan kepada kita, dan Rasul Paulus menasihati kita semuanya supaya hidup kita berpadanan dengan Injil. Dan hidup yang berpadanan dengan Injil adalah kehidupan kita bersama, bukan hanya kita hidup sendiri, tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, ada begitu banyak orang-orang lain, saudara-saudara kita pun yang percaya kepada Kristus, yang mengikut Kristus, dan kita berjalan bersama-sama mengikut Kristus. Kita tidak mengikut Kristus dengan sendiri, tapi kita ada dalam satu komunitas. Kita menjadi satu umat Kristus. Kita menjadi satu tubuh Kristus, dan Kristus memberikan kepada kita misinya untuk kita membawa kabar baik ini, untuk kita pun terus memperluas kerajaan Allah ini dengan memberitakan Injil, dengan menjadikan semua bangsa murid Kristus. Dan bagaimana kita hidup bersama, bagaimana kita mempengaruhi satu sama lain. Dan di sini Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita bahwa kita mesti memiliki sikap yang ada pada Kristus, sikap hati yang seperti Kristus. Dan sikap apa? Sikap hati yang seperti Kristus itu yang kita baca tadi di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 tadi. Nah, kita akan lihat bahwa yang pertama, sikap yang perlu kita miliki
di dalam kehidupan kita bersama. Sewaktu kita mau mempengaruhi orang lain, kita adalah pemimpin dan kita mau melayani orang lain, sikap yang harus kita miliki, sikap hati yang harus kita punya, yang memang tidak populer, yang tidak disukai oleh banyak orang. Tapi inilah sikap hati Kristus yang kita mesti ikuti kalau memang kita mau mengikut Kristus. Yang pertama adalah kita tidak mengejar ambisi yang egois, ambisi-ambisi pribadi untuk mencari kemuliaan yang sia-sia bagi diri kita sendiri. Ya, kita mau membaca tadi kembali dari ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ya, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ini di dalam Kristus. Sewaktu kita mengikut Kristus, kita percaya kepada Kristus, kita bersatu dengan Kristus, dan firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita ada di dalam Kristus, kalau kita percaya kepada Kristus, bersatu dengan Kristus, maka di dalam Kristus itu, di dalam kehidupan kita bersama, ya, kita ada di dalam Kristus. Ada apa di dalam Kristus? Di situ ada nasihat, dorongan, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Itu semua yang ada di dalam Kristus. Jadi di dalam kehidupan kita bersama, itu harus ada di antara kita. Semuanya. Nasihat, penghiburan, kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Ayat 2, karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Ya, karena di dalam Kristus yang ada apa tadi? Nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, Rasul Paulus katakan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Karena ini yang sesuai, ya. Kalau kita di dalam nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, pasti yang sesuai dengan itu adalah kita punya kesatuan. Kita sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita bersama sebagai umatnya, sebagai gerejanya, sebagai tubuhnya. Nah, bagaimana kita bisa hidup di dalam kesatuan itu? Sikap hati seperti apa yang sangat dibutuhkan, yang sangat penting, yang harus ada di antara kita supaya kita bisa hidup di dalam kesatuan ini? Itu tadi, kita tidak mencari ambisi kita yang egois. Ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kalau kita mengejar ambisi pribadi kita, ini yang akan memecah belah. Ini yang akan membuat kita tidak bisa satu. Semua problem adalah berakar dari ambisi pribadi kita. Berasal dari ego kita. Tuhan Yesus, makanya dia mengatakan kalau kita mau ikut dia barang siapa mau ikut aku, dia harus memikul salib, menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut Kristus. Kita mesti menyangkal diri kita. Tidak boleh ada ambisi yang egois. Kita tidak mengejar ambisi pribadi kita. Kita tidak mengejar kepentingan atau kemuliaan yang sia-sia. Kemuliaan bagi diri kita sendiri, pujian bagi diri kita sendiri. Nah, kita lihat ada satu contoh orang yang punya ambisi yang egois supaya kita bisa mengerti seperti apa sebenarnya ambisi yang egois itu. Ini adalah tentang Absalom, anak Daud. Di 2 Samuel 15 ayat 2. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, yang mau datang ke Daud untuk meminta keadilan, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel anu, misalnya mungkin dari Benyamin kah, Yehuda atau
lain-lain. Maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat, perkaramu itu baik dan benar, tapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Lihat ini, apa yang dikatakan oleh Absalom. Dia bilang tentang Daud, Boaz itu raja Daud, itu raja yang tidak bijaksana, raja yang tidak peduli dengan kamu. Kamu sebenarnya benar perkaramu. Kamu sebenarnya sudah diperlakukan tidak adil ini. Tapi raja itu tidak akan membela kamu. Begitu kira-kira apa yang dikatakan oleh Absalom. Ya. Jadi ini cara-caranya Absalom untuk mencari atau untuk mengusahakan ambisinya sendiri. Karena dia ingin menjadi raja. Dan apa yang dia lakukan adalah dia mendiskreditkan Daud. Nah saudara, ini yang kita lihat di dunia terjadi kan. Ya, orang-orang yang mau berusaha untuk menjadi pemimpin di dunia ini tidak beda jauh dengan Absalom. Mereka akan memberikan kampanye negatif, ya, mengkritik orang lain, mengatakan orang lain tidak becus memimpin, orang lain tidak becus melayani. Dan apa maksud mereka mengatakan itu? Bukan karena mereka peduli kepada masyarakat, bukan karena mereka peduli kepada rakyat, tetapi karena mereka ingin menjadi pemimpin, mereka ingin posisi itu. Absalom ingin menjadi raja, dan karena itu dia mengatakan hal itu. Dia bukan peduli dengan rakyat, sebenarnya dia tidak peduli dengan mereka, dia hanya melakukan kampanye hitam terhadap Raja Daud, supaya orang membenci Daud dan supaya orang bersimpati kepada Absalom. Ya, bersimpati kepada dia, pikir dengan dia mengatakan itu orang-orang akan, wow, ini kita ada orang yang peduli dengan kita. Dan saudara, kita mesti hati-hati. Ayat 4, apa yang Absalom bilang, ya, lagi kata Absalom, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya lah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Wah, sepertinya dia melakukan hal yang baik kepada rakyat. Dia mengatakan dia akan membela rakyat, bahkan dia mencium tangan rakyat. Tetapi apa sebenarnya yang ada di hatinya adalah ambisinya untuk menjadi raja. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Saudara, kalau kita membaca ini, pasti kita akan jijik melihat cara-cara Absalom. Tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara, tanpa disadari, kita bisa melakukan hal yang sama seperti Absalom. Kadang-kadang, bahkan mungkin bukan kadang-kadang, tapi seringkali kita mengatakan tentang orang lain yang melakukan sesuatu. Kita bilang, wah, dia tidak melakukannya dengan baik. Masakannya, dia cara masaknya itu, ya, tidak bersih, dia kerja itu ayam, tidak terlalu enak, dia tidak pakai bumbu ini dan itu dan seterusnya. Hal-hal kecil seperti itu mungkin saya kasih contoh-contoh praktis, tapi ada begitu banyak hal-hal yang lebih besar. Yang kadang-kadang kita kritisi orang, kita menilai orang. Orang menginjil mungkin, salah itu dia punya cara menginjil, tidak begitu harusnya. Atau orang melayani, bermain musik, tidak bagus main musiknya yang begitu. Atau memimpin pujian, dia memimpin pujian tidak memberikan semangat, tidak menarik orang untuk memuji Tuhan, tidak datang membawa hadirat Tuhan. Kita bisa mengkritisi orang-orang seperti itu, dan sebenarnya apa yang ada dalam hati kita adalah ambisi. Kita pikir mungkin kita ingin untuk menjadi pemimpin,
Kita mungkin mau menjadi pemimpin pujiannya, makanya kita bilang, kalau pemimpin pujian ini yang memimpin tidak beres, dia punya cara, harusnya begini. Kita pikir kalau kita yang diberikan kesempatan, kita lebih baik dari orang itu. Dan saudara, itu banyak sekali terjadi, dan itu adalah ambisi-ambisi pribadi yang harus kita waspadai. Harus kita waspadai. Kalau kita melihat ada yang kurang, kalau memang kita punya kemurnian hati untuk melayani, kita bukan mengkritisi orang yang melakukan itu. Kita tidak hanya sekedar mengatakan, salah itu, bukan begitu, harusnya begini, harusnya begini. Bukan. Kalau kita memang mau memimpin seperti Kristus, kita mau punya sikap hati yang melayani seperti Kristus, kita akan membantu, kita akan terjun untuk melayani, untuk menutupi apa yang kurang. Kalau kita merasa ada sesuatu yang kurang, kita bukannya mengkritisi, tapi kita datang untuk menutupi kekurangan itu, supaya pelayanan ini baik, supaya semua orang bisa terlayani dengan baik. Jadi sikap pertama yang harus kita miliki adalah tidak mencari ambisi yang egois itu, kemuliaan yang semu itu, yang mau kita dilihat orang yang hebat, bahwa kitalah yang berhasil, bahwa kitalah yang paling berjasa, bahwa kita yang paling baik, dan kita yang pantas untuk menjadi pemimpin, kita yang pantas untuk menduduki jabatan ini, kita lebih baik daripada orang lain dalam memimpin. Kita tidak punya sikap yang seperti itu harusnya. Sebagai murid Kristus, kalau kita mengikut Kristus, kita tidak mengambil atau mencari ambisi yang egois itu. Yang kedua, apa kalau tidak secara negatif kita tidak mengejar ambisi egois itu, lalu apa? Sikap positifnya adalah bahwa kita menganggap orang lain lebih utama. Ya, kalau kita tidak mengkritisi orang, kalau kita tidak mendiskreditkan orang, sebaliknya kita justru menganggap orang lain itu lebih baik dari kita. Kata-kata kita, postur kita adalah selalu mendukung orang lain. Orang lain melakukan hal itu dengan baik. Orang lain lebih baik daripada kita. Orang lain lebih utama dari kita. Ayat 3, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dengan rendah hati kita menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Dasarnya, sumber kekuatan kita untuk itu adalah kerendahan hati. Dengan kerendahan hati, kita akan menganggap orang lain lebih dari kita, lebih baik dari kita, lebih pantas dari kita. Dan di sini dia katakan menganggap. Jadi ini bukan berarti semuanya harus sebuah kenyataan. Kalau kita menganggap, itu adalah sikap hati kita yang dengan sengaja kita buat. Saya misalnya sedikit sombong, lebih pintar matematika daripada istri saya. Tapi istri saya lebih pintar memasak dari saya. Dan dalam hal matematika, saya tidak akan mengatakan bahwa istri saya lebih pintar matematika dari saya. Dan demikian juga dalam hal memasak, istri saya tidak akan mengatakan bahwa saya lebih pintar masak dari dia. Secara kenyataannya tidak mungkin kita mengatakan demikian. Tetapi sikap yang harus kita miliki adalah menganggap. Saya mesti menganggap bahwa istri saya lebih pintar matematika dari saya. Dia mesti menganggap bahwa saya lebih pintar memasak daripada dia. Itu menganggap. Menganggap berarti kita memikirkan,
kita punya penilaian. Bukan sesuatu yang berdasarkan kenyataan. Bahwa orang lain itu kita lihat, wah memang dia hebat melayani, baru kita mau terima bahwa dia memang hebat melayani. Ya, itu memang sudah sewajarnya. Dan yang paling parah memang kalau kita punya ambisi pribadi itu, meskipun orang lain memang lebih hebat dari kita, kita tidak akan akui itu. Kita tetap merasa diri kita lebih hebat daripada dia. Tapi kalau kita punya sikap hati Kristus, sebaliknya. Sekalipun mungkin orang lain itu pada kenyataannya tidak hebat di dalam melakukan sesuatu, tapi kita menganggap dia lebih baik dari kita. Itu adalah sikap hati. Inilah sikap hati yang diinginkan oleh Tuhan, yang Tuhan mau kita miliki di dalam kehidupan kita bersama sebagai jemaat. Kita menganggap saudara-saudara kita lebih baik daripada kita. Ya, ada Tuhan memberikan satu perumpamaan di Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi Tuhan senang orang yang rendah hati, dan Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hati. Ayat yang tadi kita baca, teks utama kita, bagaimana Kristus, dia adalah Allah, dia pribadi kedua dari Allah, setara dengan Allah. Tapi dia merendahkan dirinya. Dia menjadi manusia. Dia rela untuk dihitung sebagai hamba, sebagai orang yang hina, sebagai orang terkutuk. Sekalipun pada kenyataannya dia adalah Allah sejati. Pada kenyataannya dia adalah orang benar yang harusnya diberkati. Tapi dia rela untuk menganggap orang lain lebih dari dirinya sendiri. Dan karena itu Allah meninggikan dia. Seperti yang dia katakan bahwa barang siapa meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Tapi barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Kristus, karena dia merendahkan dirinya, Allah Bapa meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini titel yang paling tinggi, jabatan yang paling tinggi, Tuhan atas seluruh bumi. Karena dia merendahkan dirinya. Dialah pemimpin tertinggi, Yesus Kristus pemimpin tertinggi yang diangkat oleh Allah sendiri. Bukan yang dicari oleh Kristus. Kristus tidak berusaha untuk mendapatkan jabatan itu bagi dirinya sendiri. Dia fokusnya adalah melayani, dia merendahkan dirinya, dan Allah lah, Allah Bapa lah yang meninggikan dia. Saudara, ini yang Tuhan teladankan kepada kita. Dia ingin kita punya sikap yang sama. Kita merendahkan diri untuk menganggap orang lain lebih utama dari kita. Menganggap orang lain lebih baik dari kita. Dan saudara, siapa yang akan meninggikan kita kalau kita selalu meninggikan orang lain? Kalau kita selalu mengangkat orang lain, kalau kita selalu menganggap orang lain lebih baik dari kita, siapa yang akan menganggap kita lebih baik? Siapa yang akan mengangkat kita? Allah yang akan mengangkat kita. Dan kalau Allah yang mengangkat kita, kalau Allah yang mengatakan kita baik, kita dibenarkan, wah,
Itu yang paling penting. Itu yang kita inginkan. Inilah sikap yang Tuhan inginkan kita miliki dalam hidup kita bersama satu sama lain. Menganggap orang lain lebih daripada kita. Lebih baik, lebih penting, lebih utama daripada kita. Jangan merasa kita yang paling berjasa sehingga semua orang harus mengabdi kepada kita. Tapi kita lihat orang lain yang lebih berjasa. Orang lain, semua karena orang lain melakukan itu, maka ini menjadi baik. Bukan karena kita, bukan menganggap kita yang hebat. Oke, sikap pertama, tidak mengejar ambisi yang egois itu, tapi justru sebaliknya kita menganggap orang lain lebih utama dari kita. Dan yang ketiga, kita mesti punya sikap ini, memperhatikan kepentingan orang lain. Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Ini sikap hati yang diinginkan oleh Tuhan supaya kita miliki di dalam kehidupan kita bersama sebagai jemaat. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain, bagaimana kita bisa menolong orang lain untuk mengikut Kristus adalah dengan memperhatikan kepentingan orang lain itu. Rasul Paulus di kitab Filipi ini berusaha untuk menanamkan ini dalam jemaat di Filipi, dan dia memberikan banyak contoh-contoh tentang bagaimana memperhatikan orang lain ini. Contoh utama yang kita baca di ayat kita ada Yesus Kristus sendiri yang tidak menganggap kepentingannya itu harus sebagai Allah, itu dia harus pertahankan itu. Tidak, tapi dalam kehidupannya sebagai manusia di dunia ini, dia justru rela untuk menjadi hamba, untuk melihat bahwa murid-muridnya lebih penting. Murid-muridnya butuh keselamatan. Murid-muridnya butuh untuk dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari hukuman kekal. Dan karena itu, dia rela untuk mati di tempat mereka, terkutuk, karena dia yang menanggung dosa-dosa mereka. Dia menanggung hukuman atas kita semuanya. Itu yang dilakukan oleh Kristus. Dan itu diikuti oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus pun begitu memperhatikan kepentingan jemaat. Dia lihat bagaimana dia bisa membantu jemaat. Dia bilang, saya lebih suka untuk sebenarnya pergi ke sorga saja, mati, dan langsung bertemu dengan Yesus di sorga bersama-sama dengan Kristus. Itu jauh lebih baik bagi saya. Tapi dia bilang, lebih perlu ini. Saya tinggal di dunia ini karena jemaat, karena kepentingan jemaat, karena dia mau melayani jemaat. Dia mau supaya dengan keberadaannya di dunia, dia bisa menguatkan jemaat, bisa menumbuhkan iman mereka, menyegarkan iman mereka, dan membawa jemaat semakin berakar di dalam Kristus, semakin tertanam, semakin teguh di dalam Kristus, semakin serupa dengan Kristus, semakin mengenal Kristus. Dia memikirkan tentang kepentingan jemaat. Kemudian ada orang-orang lain lagi yang dia berikan contoh, yaitu Timotius dan Epafroditus. Di Filipi 2 ayat 19, tapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan. Di ayat 25 tentang Epafroditus, dia bilang, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Ada Timotius yang begitu memperhatikan kepentingan jemaat, dan juga Epafroditus. Lihat, Epafroditus, dia adalah orang diutus oleh jemaat di Filipi untuk melayani Rasul Paulus, untuk membawa bantuan sumbangan dari jemaat di Filipi kepada Rasul Paulus. Dan di dalam perjalanannya dari Filipi mungkin membawa ke Roma kepada Paulus yang sedang dipenjara di Roma bantuan itu.
dia mengalami sakit. Dan saudara, apa yang di pikiran atau sikap hati dari Epafroditus adalah bahwa dia susah hatinya. Saudara, bukan susah hatinya karena dia sakit dan dia mengasihani diri, bukan. Tapi dia susah hatinya dikatakan sebab kamu mendengar ia sakit. Sebab dia menjadi susah hatinya karena dia pikir, waduh, jemaat di Filipi dengar saya sakit, pasti mereka susah. Pasti jemaat Filipi akan begitu khawatir tentang saya. Pasti mungkin ada jemaat di Filipi yang merasa bersalah. Aduh, kenapa kita kirim Epafroditus, kasihan dia sekarang sakit. Dan sakitnya bukan sakit kecil memang, ini sakit nyaris mati, Rasul Paulus katakan. Tapi di pikirannya dia sama sekali tidak berpikir bahwa aduh kasihan saya ini. Oh, ini jemaat, aduh sudah bikin susah saya ini. Mereka utus saya di perjalanan dan saya akhirnya sakit seperti ini. Dan mereka tidak perhatikan saya, mereka tidak peduli dengan saya. Mereka hanya mau gunakan saya supaya saya bisa melayani Rasul Paulus. Tidak ada sikap seperti itu di dalam Epafroditus. Dia hatinya adalah memperhatikan jemaat. Melihat kepentingan jemaat. Aduh, kasihan jemaat pasti khawatir. Aduh, kasihan jemaat pasti susah hati mereka ini karena saya sakit. Dia tidak mencari panggung untuk dirinya sendiri. Untuk membangga-banggakan penderitaannya. Oh, saya karena melayani, membantu Paulus, saya sakit dan hampir mati. Oh, kamu tidak tahu apa yang saya hadapi. Tidak demikian dikatakan oleh Epafroditus. Dia tidak mencari panggung untuk membuat dirinya sangat berjasa. Dan kemudian meminta semua jemaat untuk menghormati dia, menghargai dia, melayani dia. Itu bukan sikap hati Epafroditus. Dia selalu memperhatikan kepentingan jemaat. Dan saudara, semuanya ini berasal dari Kristus utamanya. Sikap seperti ini. Kenapa Paulus bisa punya sikap seperti itu? Timotius punya sikap seperti itu. Epafroditus punya sikap seperti itu. Karena mereka mengenal Kristus yang telah memperhatikan mereka. Kristus yang telah menganggap mereka lebih penting dari dirinya. Dan di mata mereka itu sangat indah. Kristus sangat indah. Adalah sesuatu yang indah ketika Kristus menempatkan kepentingan kita di atas kenyamanannya sendiri dan bahkan dia mati bagi kita. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita miliki sikap yang seperti Kristus. Karena kita mengikut dia kan. Karena kita ada pengikut-pengikut dia. Karena kita ada murid-muridnya. Itu sikap yang tidak mencari ambisi yang egois kita. Sikap yang justru menganggap orang lain lebih utama dari kita. Dan sikap yang memperhatikan kepentingan orang lain. Hari ini mari kita sama-sama mengingat keindahan dari Kristus ini. Bagaimana dia tidak egois. Bagaimana dia tidak mengejar ambisi pribadinya untuk ditinggikan. Untuk mendapat pujian yang sia-sia dari manusia. Bagaimana dia menempatkan kita lebih utama. Dia melayani kita. Dan dia memperhatikan kepentingan kita. Kebutuhan kita. Dia lihat bahwa kita butuh keselamatan. Dan dia mati bagi kita. Hari ini kita akan mengingat semua pekerjaan hebat Tuhan yang begitu indah itu. Kita sama-sama akan melakukan perjamuan kudus. Dan mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Bahwa Engkau menghendaki kami hidup seperti Kristus. Itu sebabnya Engkau mengutus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, ke dunia ini untuk menyelamatkan kami dari dunia, dari dosa, dari sikap-sikap hati yang salah ini. Dan bagaimana Engkau menyelamatkan kami seperti yang nampak di dalam Anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus adalah dengan Dia menjadi hamba dengan kerendahan hatinya yang taat sampai mati di atas kayu salib. Itulah yang menyelamatkan kami, Tuhan. Dan itu begitu indah. Oh Tuhan, buka mata setiap orang yang mendengar ini, supaya setiap kami bisa melihat keindahan Kristus itu. Dan kami takjub dan kami ingin mengikut Dia juga. Roh Kudus, tolong kami, semua jemaat ini, biar kami memiliki sikap yang seperti Kristus. Dan dengan demikian kami boleh hidup di dalam kesatuan, di dalam saling mengasihi satu sama lain, dan dunia akan melihat betapa indahnya tubuh Kristus, betapa indahnya gerejamu, dan itu mencerminkan siapa Engkau. Dan dunia akan menghormati Engkau, akan memuliakan Engkau ketika mereka melihat jemaat-Mu yang saling mengasihi. Terima kasih Tuhan untuk kerendahan hati-Mu yang mau melayani kami. Ampuni kami dengan semua ambisi egois kami. Ampuni kami yang selalu mau menjadi yang lebih utama daripada orang lain, yang mau menganggap diri kami paling berjasa, menganggap diri kami lebih baik dari orang lain. Ampuni semuanya itu Tuhan. Kami yang hanya memperhatikan kepentingan diri kami saja. Ampuni kami untuk semua itu. Tuhan, ubahkan hati kami, ubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, saat ini kita sama-sama akan melakukan perjamuan kudus. Kita mau mengingat perbuatan Tuhan yang begitu hebat, begitu luar biasa. Kebaikan Tuhan yang sungguh indah, kasih-Nya, pengorbanannya bagi kita. Bagaimana Dia melihat kita lebih utama. Bagaimana Dia melihat kepada kepentingan kita, berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan terbesar kita, kehidupan yang kekal. Dan bahkan sekalipun itu harus memberikan nyawanya supaya kita punya hidup yang kekal itu, Dia lakukan itu, Dia berikan dirinya. Sekalipun Dia harus mengalami kutuk akibat dosa-dosa kita, Dia bersedia lakukan itu untuk kita. Karena Dia ingin kita diberkati, karena Dia ingin kita memiliki hidup yang sesungguhnya itu. Luar biasa apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Dan mari kita sama-sama mengingatnya pada saat ini dalam perjamuan kudus ini. You
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami semuanya. Hari ini kami mau mengingat apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Bagaimana Engkau memberikan diri-Mu, memberikan tubuh-Mu untuk menanggung dosa kami. Dan tubuh-Mu dihancurkan di atas kayu salib karena dosa-dosa kami yang Kau pikul. Kami yang harusnya dimurkai, kami yang harusnya dihancurkan, terkutuk di atas kayu salib itu. Namun karena kasih-Mu yang besar, Kau memperhatikan kepentingan kami. Engkau rela untuk mengambil semua kutukan itu, memikulnya di atas tubuh dan menghancurkannya di atas kayu salib itu. Kau membuat semuanya itu supaya kami bisa menjadi satu tubuh Kristus, satu tubuh-Mu yang saling mengasihi, yang hidup di dalam kesatuan, sehati sepikir. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar itu. Kami akui Tuhan, hanya karena Engkau menyerahkan diri-Mu, tubuh-Mu menanggung dosa kami di atas kayu salib, tubuh-Mu dihancurkan, mati. Hanya itulah yang memberikan kehidupan kepada kami, yang memberikan keselamatan kepada kami. Hidup yang kekal penuh dengan kebahagiaan, damai sejahtera dan sukacita. Hanya oleh pengorbanan tubuh-Mu, bukan karena jasa-jasa kami, bukan karena kebaikan kami, tapi semuanya adalah karena perbuatan-Mu bagi kami. Kami akui tubuh-Mu. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Kristus, mari kita sama-sama makan. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu yang Engkau curahkan di atas kayu salib. Darah yang mahal, nyawa-Mu sendiri. Nyawa yang tidak ada duanya, yang nilainya tidak terhingga. Engkau serahkan bagi kami untuk mengikat kami dalam satu perjanjian yang kekal, bahwa Engkau tidak akan mengingat lagi dosa-dosa kami, bahwa Engkau akan mengampuni segala pelanggaran kami, dan kami menjadi umat-Mu, Engkau menjadi Allah kami, bahwa Engkau akan berbuat baik kepada kami. Engkau akan bergirang untuk berbuat baik kepada kami dengan segenap hati-Mu, dengan segenap jiwa-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Kami orang-orang berdosa yang tidak punya jasa apa-apa kepadamu, tidak bisa memberikan kontribusi apapun yang baik kepadamu, namun Engkau rela untuk membayar kami dengan darah yang mahal, supaya kami menjadi umat-Mu, supaya kami menjadi anak-anak yang Kau kasihi, yang Engkau limpahkan segala kebaikan, kekayaan anugerah-Mu itu kepada kami. Oh Tuhan, terima kasih. Kami akui hanya darah-Mu saja yang melayakkan kami untuk menerima semua kebaikan-kebaikan-Mu ini, untuk menjadi umat Engkau, untuk menjadi anak-anak-Mu. Semuanya hanya karena darah-Mu Kristus yang Kau curahkan bagi kami, untuk membasuh kami, untuk melayakkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu. Jemaat, mari kita minum bersama. How can it be from that throne?
Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau. Segala hormat, kemuliaan, kuasa hanya bagi Engkau. Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terpujilah Engkau. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan pada saat ini. Dan saya percaya bahwa kita sama-sama hari ini sudah melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan memperhatikan kepentingan kita. Dia memberikan hal-hal baik kepada kita. Dan saya percaya kekayaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kebaikannya kepada kita itu bukan hanya sekedar untuk kita saja, memenuhi kebutuhan kita saja, tapi kita akan dijadikan Tuhan saluran berkatnya bagi orang lain. Itu sebabnya hari ini kita akan memberi persembahan kepada Tuhan untuk bisa dipakai sebagai berkat bagi banyak orang, supaya orang-orang bisa mendengarkan kasih Tuhan yang begitu hebat ini, perbuatan Tuhan yang begitu besar ini, supaya orang bisa mengenal Tuhan dan mereka bisa mengikut Kristus. Dan mereka pun bisa memperoleh keselamatan mereka di dalam Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memberi persembahan kita yang terbaik, yang bisa untuk memenuhi kebutuhan orang-orang akan kebenaran ini, akan Kristus, akan berita Injil ini. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu, Engkau begitu baik dan memberkati kami begitu berlimpah-limpah, dan bahkan membuat kami menjadi saluran berkat-Mu bagi orang banyak. Tuhan, kami bawa persembahan kami dengan ucapan syukur, dengan iman kepadamu, bahwa Engkaulah yang telah memberkati kami. Dan kiranya persembahan kami ini Tuhan bisa dipakai sebaik-baiknya, sehingga orang-orang bisa mengenal Kristus. Mereka bisa datang kepada Kristus. Dan mereka bisa memperoleh keselamatan mereka dan memuliakan Kristus. Memuliakan Engkau Allah yang telah menyelamatkan orang-orang berdosa. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus.
Amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu